Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran adab. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan perasaannya teman-teman pun hari ini sedang merasa ceria. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan mengikuti pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan yang terakhir, merapikan kembali alat tulis yang sudah digunakan. Di materi adab kali ini, Ustazah akan menyampaikan tentang adab terhadap teman. Manusia hidup sebagai makhluk sosial, sehingga harus menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Salah satu hubungan sosial dalam kehidupan kita adalah pertemanan. Dalam Islam, teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah beberapa adab berteman yang membuat Rasul begitu dicintai oleh para sahabatnya. Yang pertama, bergaul dengan orang yang soleh. Adab pertama adalah sebaiknya kita berteman dekat dengan orang mukmin. Ingatlah bahwa teman dekat sangat mempengaruhi karakter kita nantinya. Rasul sendiri telah menyarankan agar kita dekat dengan orang mukmin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menjelaskan, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, kamu atau engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Ada berteman yang kedua, yaitu berakhlak baik dengan teman. Ketika kita bergaul dengan teman, hendaknya berakhlak yang baik, berkomunikasi dengan tutur kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian adab yang ketiganya, berpakaian yang menutup aurat. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk selalu menjaga aurat, terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Maka, teman-teman, ketika kita bergaul, hendaknya kita juga tetap menjaga pakaian kita yang kita gunakan. Untuk apa? Untuk selalu sopan dan menutup aurat dengan sempurna, terutama jika berada di keramaian. Lalu yang keempat, tidak memotong pembicaraan. Ketika teman kita sedang berbicara, maka janganlah kamu memotong pembicaraan mereka. Memotong pembicaraan seseorang merupakan perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Rasulullah bersabda, "Jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka sedang berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri." Jadi, ketika teman kita sedang berbicara, pastikan tidak memotong pembicaraannya. Kita dengarkan terlebih dahulu pembicaraan teman kita. Jika sudah tuntas dan kita akan menyampaikan sesuatu, boleh kita berbicara. Lalu, adab terhadap teman yang kelima adalah saling memberi nasihat dalam sabar dan ketaatan. Salah satu adab berteman yang baik yang saat ini banyak ditinggalkan adalah saling menasehati. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita saling mengingatkan dan menasehati. Saling menasehati juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran atau dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Kemudian yang keenamnya, saling memberi hadiah. Rasa kasih sayang dalam sebuah pertemanan akan semakin indah jika dibarengi dengan saling memberi hadiah. Tidak perlu memberikan hadiah yang mewah, namun hanya dengan hadiah yang kecil saja sudah sangat menyenangkan hati teman. Rasulullah pernah bersabda, "Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." Lalu, adab terhadap teman yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tidak membuka aib teman. Dalam pertemanan, jika terdapat sebuah rahasia yang disampaikan, maka hendaklah disimpan rapat-rapat, sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabat. Dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendatangiku, dan di waktu itu aku sedang bermain-main dengan beberapa orang anak. Beliau shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami, kemudian menyuruhku untuk sesuatu keperluannya. Oleh sebab itu, aku terlambat mendatangi ibuku. Selanjutnya, setelah aku datang, lalu ibu bertanya, "Apakah yang menahanmu?" Aku pun berkata, "Aku diperintah oleh Rasulullah SAW untuk sesuatu keperluannya." Ibu bertanya, "Apakah hajatnya itu?" Aku menjawab, "Itu adalah rahasia." Ibu berkata, "Kalau begitu, jangan sekali-kali engkau memberitahukan rahasia Rasulullah kepada siapapun juga." Anas berkata, "Demi Allah, andai kata rahasia itu pernah aku beritahukan kepada seseorang, sesungguhnya aku akan memberitahukan hal itu kepadamu pula, wahai Sabit." Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dengan ringkas. Nah, itu saja teman-teman materi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu hikmah pelajaran yang dapat diambil dari materi tadi yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui adab terhadap teman. Lalu ada proyek yang harus teman-teman kerjakan dan teman-teman tuntaskan. Silakan ceritakan kembali adab terhadap teman kepada ayah atau bunda.
Lalu kirimkan tugas tersebut di Classroom dalam bentuk video. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat belajar di rumah dan selamat mengerjakan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.